Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? This week we wanna talk about past perfect tense. It's very tricky. You must be concentration to this lesson. Jadi kita butuh perhatian yang sangat lebih karena beda-beda tipis dengan jenis-jenis yang lainnya ya, dengan tense yang lainnya. Kita ngomongin dulu past perfect tense. This tense can be used to describe an action in the past that happened before another action in the past. Jadi past perfect tense itu digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah dilakukan pada masa lalu dan setelah itu ada kegiatan lagi yang sudah dilakukan pada masa lalu dan dibicarakan pada saat ini. Jadi artinya kedua kegiatan tersebut sudah dikerjakan pada waktu lalu. Ulangi lagi. Ada sebuah kegiatan yang telah dikerjakan pada masa lalu. Lalu ada lagi kegiatan di masa lalu juga. Berarti ada dua kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A udah dikerjakan pada masa lalu dan diceritakan lagi pada masa sekarang. Lalu setelah kegiatan A ada lagi kegiatan B yang dikerjakan dan sudah dikerjakan pada masa lalu. Dua kegiatan, biasanya seperti itu. Caranya gimana? Caranya gampang. Unsur yang pertama harus ada subjek. I, we, you, they, he, she, it. Komponen yang kedua harus ada auxiliary verb. Auxiliary verb dalam bentuk kedua. Kita di sini lihat ada pakai to have dalam bentuk kedua. Berarti pakainya had. Semuanya pakai had. Lalu yang komponen ketiga ada main verbnya. Main verbnya yaitu verb ketiga yang pakai ed ataupun irregular verb ya. Next. Nah, kalau positif posisinya harus ada subjek, had dan verb ketiga. Contohnya, I had saved my money. I itu subjek, hadnya turunkan, lalu pakai verb ketiga, save. Kalau bentuk pertamanya itu pakai save doang, lalu diubah dalam bentuk ketiga. Lalu kita lihat yang posisi negatifnya gimana. Posisi negatifnya sama seperti positif, cuman ada penambahan pakai not setelah had-nya. Contoh, I had not saved my money. Gampang. Lalu kalau bikin kalimat pertanyaan, gampang. Kita lihat posisi yang positifnya tuh. Subject, had, verb ketiga. Berarti kalau bikin pertanyaan, tinggal dirubah posisinya. Had di depan, lalu baru masuk si subjeknya. Lalu setelah itu pakai verb ketiga. Jadinya gimana? Jadinya had I saved my money. Jangan lupa pakai tanda tanya. Next. Kegunaannya dari past perfect tense itu yang pertama, can be used to describe an action in the past that happened before another action in the past. Jadi konteksnya si past perfect tense ini bisa kita gunakan ketika akan menceritakan suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, kejadian A. Lalu setelah kejadian A beres ada lagi kejadian B yang telah terjadi pada masa lalu. For example, nih ada yang di dalam kotak putih itu, I had eaten before she arrived. Nah, itu ada timeline-nya ya yang sebelah kanan. Yang X pertama itu warna merah sesuai dengan kalimat yang pertama. I had eaten. Nah, itu kejadian pertama udah terjadi. Lalu muncul lagi kegiatan selanjutnya itu she arrived. Lalu kejadian keduanya itu she arrived. Ditandain. Itu kejadian yang kedua. Next, contoh yang kedua. I had visited Singajaya before I moved there. Di sini ada dua kejadian. Kejadian pertama yaitu I had visited Singajaya. Kalimat pertama itu merupakan past perfect tense ya.
past perfect tense, lalu dihubungkan dengan konektornya, ada before, ada by the time, ada juga why. Kalau di sini kita pakainya before. Lalu kejadian keduanya I move there, pakainya pakai simple past. Oke. Jadi diomonginnya sekarang, kita ngomongin masa lalu, ngomonginnya event A dulu. I had visited Singajaya. Oh, saya dulu tuh pernah ke Singajaya. Lalu ada kejadian yang kedua lagi, before I moved there. Before I moved there, sebelum saya pindah ke sana. Ya, sebelum saya pindah ke sana udah ke sana sebelumnya gitu. Oke. Jadi ada dua kejadian diomongin pada masa sekarang karena udah terjadi di masa lalu. Kalau bahasa Sundanya mah ngalalakon gitu, nyerita gitu, mereview apa yang sudah terjadi. Next. The second function of the past perfect tense, it means for duration of a completed action. Untuk menerangkan si kejadiannya itu berapa lama sih yang telah terjadi pada masa lalu gitu. Kita jadi bisa membubuhkan kalimat waktu, keterangan waktu, agar si pembaca atau si pendengar kita tahu bahwa kejadian tersebut berapa lama sih kejadiannya, something like in this example. Lihat tuh di yang kolom putih itu, I had waited for 2 hours before he arrived. I had waited for 2 hours before he arrived. Kalimat pertamanya yaitu dia telah menunggu. Dia telah menunggu selama berapa lama? Selama 2 jam. Nah, 2 jamnya itu dimulai dari panah satu yang paling awal tuh yang ada di diagram sampai panah terakhir itu merupakan proses waktu menunggunya selama 2 jam. Tapi udah dikerjakan gitu ya. Okay. Next example. I had owned my lamp for 1 year before it broke. Saya telah memiliki lampu selama 1 tahun, tapi setelah 1 tahun lampunya rusak. Nah, itu dua kejadian yang saling berkaitan gitu ya. Karena ini pakai kata waktu, jadi lebih jelas posisinya gitu ya. Jadi komponennya harus ada past perfect tense, something like I had owned my lamp, lalu pakai konektornya for, lalu imbuhkan kata keterangan waktunya berapa lama, misalnya 1 week, 1 hour, 1 year, 1 month, dan lain sebagainya. Lalu disambung dengan simple past tense. Di sini simple past tense-nya it broke. Okay, good. Next, we wanna talk about past perfect continuous. Past perfect continuous, it can be used to express ongoing action in the past, continuing up to another point in the past. Jadi sebuah kegiatan, tensisnya menyatakan sebuah kegiatan yang sedang dilakukan pada masa lampau, lalu setelah itu ada lagi kegiatan yang lainnya di masa lampau. Komponennya apa aja? Seperti biasa, kita membutuhkan subjek, lalu pakai auxiliary verb. Di sini pakainya had, lalu ditambah been, lalu diakhiri dengan verb ing. Gampang ya. Walaupun subjeknya I, we, you, they, he, she, it, kita tetapnya pakai had lalu ditambahin been lalu verb ing, atau kita sebut dengan present participle. Next, formulanya. Nah, kalau positif yang udah kita omongin, contohnya I had been saving my money. Kalau negatifnya gimana? Seperti biasa, kalau negatif pasti identik dengan not, berarti tinggal tambahin setelah had-nya, berarti I had not been saving my money. Kalau bikin tanda tanya, kalimat tanya,
gampang, tinggal posisinya dipindahin yang asalnya positifnya. I had been, jadi had I been saving my money, jangan lupa pakai tanda tanyanya. Oke, gampang kalau soal utak-atik posisinya kalau udah tahu caranya. Next. Oke, kegunaan pertama dari past perfect continuous. It can be used to express ongoing action in the past continuing up to another point in the past. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengerjakan sesuatu pada masa lampau, sedang melakukan kegiatan pada masa lampau, setelah itu ada kegiatan lainnya yang menyusul dari kegiatan yang udah kita akhiri pada masa lampau. For example, lihat tuh timelinenya. Di titik pertama, dia itu had been driving, sedang melakukan mengendarai, sedang berkendara pada masa lampau. Misalnya di situ ada berapa? Ada keterangan waktunya? Ada tuh 3 hours, 3 jam. Nah, berarti di balok yang dihitamkan itu menandakan sebuah waktu, durasi selama 3 jam. Sedang berkendara 3 jam. Setelah 3 jam, lalu ada kegiatan lainnya, she found the right office. Setelah berkendara 3 jam, dia ada kegiatan selanjutnya yaitu menemukan kantor yang dituju. For example kan, she had been driving around the city for 3 hours. Nah, yang baloknya itu menandakan proses, ya, menandakan proses. Setelah proses berkendara, lalu ada kegiatan selanjutnya yaitu finally found the right office, menemukan kantor yang benar. Oke. Jadi sebuah kegiatan yang sedang terjadi pada masa lalu ada kegiatan yang lainnya setelah proses itu terjadi. Proses yang pertama terjadi, lalu ada kejadian lagi. Kalau kejadian pertama di sini itu had been driving, sedang proses berkendara selama 3 jam. Setelah itu udah 3 jam truk, lalu ada kegiatan lagi, peristiwa lagi, yaitu dia menemukan kantor yang benar. Oke. Next, kalau misalnya masih bingung bisa pause dulu, dipikir-pikir dulu, lalu di replay lagi, pasti bisa ya. Oke, come on. Contoh yang lainnya, I had been waiting for the train for 20 minutes before it arrived. Ada 2 komponen di sini. Ada 3 komponen. Yang pertama komponen yang warna orange, yaitu I had been waiting for the train, itu merupakan past perfect continuous-nya. Lalu yang putihnya for 20 minutes itu ada keterangan waktunya. Lalu before-nya itu merupakan konektor yang wajib kita imbuhkan. Lalu kata-kata kalimat yang merahnya itu adalah past simple, yang mana merupakan sebuah kegiatan lanjutan yang telah terjadi. Jadi kamu menunggu kereta selama 20 menit, itu proses dari 0 sampai ke 20 menitnya itu merupakan past perfect continuous. Setelah itu ada kegiatan yang lainnya. Oh, ternyata setelah 20 menit itu ada keretanya datang. Oke. Next. Ke fungsi yang kedua, yaitu dari past perfect continuous itu untuk menentukan cause and effect in the past, sebab dan akibat di masa yang lalu. Jadi untuk menunjukkan sebab dan akibat di masa lalu. For example, jangan dulu ke example, ke past perfect continuous-nya itu bukan biasanya dan mutlak itu menunjukkan cause-nya, penyebabnya, ya. Kenapa sih suatu hal bisa terjadi? Nah, biasanya peranannya dipegang oleh di past perfect continuous. Nah, biasanya konektornya itu pakai because ataupun so. Ketika kamu pengen pakai because, berarti posisinya harus pakai simple past tense dulu. Kalau mau pakai so, baru pakai past perfect continuous dulu. Tapi dengan posisinya berubah itu tidak merubah peranan si past perfect continuous, tetap dia sebagai cause-nya, sebagai penyebabnya. Oke. Jadi kalau pakai
because harus pakai simple past tense di depan. Kalau pakai so baru past perfect continuous dulu. Oke. Next, formulanya nih. Yang pertama pakai because dulu ya. Kalau kamu pakai because harus pakai simple past dulu di depan. Lalu past perfect continuous. For example, Hanifa was tired because she had been cycling. Hanifa itu udah kelelahan karena dia udah bersepeda. Hanifa was tired itu adalah cause or effect. Efek ya, karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? He had been cycling, karena sudah bersepeda. Gampang kan? Gampang. Next, ketika kamu ingin past perfect continuousnya di depan, gampang, pakai so setelahnya, lalu pakai simple past. Nah, contohnya lihat, Hanifa had been cycling, jangan lupa pakai koma ya. So she was tired. Hanifa had been cycling itu merupakan penyebabnya. Penyebabnya. Lalu akibatnya, he was tired, kelelahan. Jadi mau si past perfect continuousnya di depan ataupun di belakang, tetap si past perfect continuousnya itu berperan sebagai penyebab, cause-nya ya. Lalu efeknya itu oleh si simple past. Okay. If you still confusing what I said, you can take a time for nap or rethinking what you write in your paper, and then you can replay this video, and then I hope you really enjoy about this material because it's very useful for you in everyday life. Okay, thank you for coming. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.